Kita coba hidupkan kembali, digantikan jari. Menyala, on, menyala, on. Terus di serial monitor juga ada keterangannya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube IQ Plus. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengontrol fan dengan sensor suara LM393 plus display LCD dan juga ada indikator LED-nya. Seperti ini rangkaiannya. Untuk kalian yang sedang berburu, silahkan akses kode dan rangkaian yang ada pada link di deskripsi video. Mari kita mulai. Nah, seperti ini teman-teman untuk skema wiring, dan ini adalah deskripsinya. Untuk membuat kalian lebih paham dengan mudah, kita langsung saja melihat perangkaian aktualnya. Nah, ini adalah barang-barang yang kita perlukan. Pertama, ada WMSD 1 mini yang sudah dihubungkan pin positifnya 5 volt ke jalurnya, terus kemudian negatif juga ke jalurnya. Terus di sini juga ada si sensor suara LM393. Kemudian di sini ada relay 5 volt single channel yang sudah saya hubungkan dengan kabel-kabelnya, nanti saya jelaskan. Terus juga ada LCD I2C, ini I2C. Terus kemudian ada juga mini fan, ini fan blower ya, mini fan blower. Terus juga di sini ada resistor 470 ohm dan ini LED-nya. Terus ini tambahan kabel jumper. Kita langsung saja praktikan. Kita pasang ini di sini untuk si sensor suara. Terus kita langsung hubungkan kaki positifnya, kaki negatifnya terlebih dahulu. Yang ini, yang sebelah kanan kalau misalnya dari sini. Terus dihubungkan ke kaki negatif yang jalur ini. Kemudian kaki positif, kaki ini dulu deh. Kaki data dulu dihubungkan seperti ini. Oke, seperti ini. Dihubungkan ke pin D6. D6 itu yang ini. Nah, ini. Lalu dihubungkan kembali untuk kaki negatif, kaki positif yang bagian kanan ke jalur positif. Nah, jadinya seperti ini. Positif, negatif, pin data. Setelah itu kita hubungkan si kaki si LED. Nah, LED ini memiliki dua kaki. Pertama itu kaki yang pendek dan panjang. Untuk kaki yang panjang ini kaki positif, yang pendek ini enggak negatif. Kita posisikan seperti ini, yang kaki positifnya itu di sebelah kanan seperti ini. Terus kemudian juga kita hubungkan si relay di belakang kaki negatif LED seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian di belakangnya juga, nah di sini di belakang kaki negatifnya LED kita hubungkan ke jalur negatif yang ini. Terus kemudian si kaki resistor ini kita hubungkan kembali juga ke pin D7 di samping D6. Nah, seperti ini ya. Ini sudah selesai, kita tinggalkan dulu. Kita masuk ke relay. Nah, relay ini ada beberapa pin. Pertama itu adalah pin positif yang warna oranye, pin negatif yang warna hitam, dan pin ungu, pin input yang berwarna ungu. Dan di sini ada communication. Terus ini adalah NO. NO itu normally open dan ini normally close. Yang kita gunakan itu adalah normally open. Nah, terus di sini juga tersambung. Untuk normally open-nya itu terhubung ke si fan untuk yang kaki positif. Dan ini kaki negatifnya belum disambungkan, nanti kita sambungkan. Kita mulai dari sini dulu. Untuk yang oranye itu kan tadi kaki positif, kita hubungkan ke jalur positif seperti ini. Terus kemudian kita hubungkan juga ke kaki negatif untuk yang kaki negatifnya seperti ini. Terus untuk kaki input ya, kita hubungkan ke D3. D3 itu berarti ini. Oke, seperti ini. Gitu ya. 1, 2, 3. Lalu, setelah itu kita hubungkan kaki negatif dari fan ini, dari turbo ini, dimasukkan ke arus yang negatif yang ini. Jangan yang positif ya, nanti kebalik.
Terus untuk yang hitam ini kita pakai untuk yang positif, kita juga hubungkan ke arus positif seperti ini. Nah, setelah ini selesai, kita tinggal menghubungkan si LCD 16x2. LCD 16x2 ini ada 4 pin, ada SCL, SDA, VCC, dan ground. Untuk ground, kita hubungkan ke ground, ke jalur negatif. Kemudian yang VCC disambungkan ke positif. Oke, sorry. Terus kemudian untuk SCL kita hubungkan ke D1 dan SDA ke D2. Oke, seperti ini. Secara rangkaian ini sudah selesai, saatnya kita melakukan pembuktian. Apakah rangkaian yang saya buat berhasil atau tidak? Kita langsung masuk ke kode, dan saya akan menjelaskan kode di sana. Kodenya itu yang ini dia. Tadi yang ini. Nah, di kode kita mendefinisikan pin sound sensor itu di D6, relaynya di D3, dan LED pinnya di D7. Terus logika utamanya adalah ketika si sensor suara ini menerima suatu frekuensi suara yang tinggi, itu akan menghidupkan LED dan fan, dan juga nanti ada tulisan di LCD I2C-nya. Kita langsung saja eksekusi. Oh iya, ini adalah hasil R&D saya tadi sebelum membuat video. Kita hapus saja, ini juga hapus saja. Terus kita pastikan untuk board. Oh iya, sebelumnya kalian harus menghubungkan dulu untuk board dari Wemos ke komputer atau laptop kalian. Oke, sudah terhubung. Nah, oke, sebentar. Oke, sebentar. Ini ada error dengan kode yang tadi. Oke, kita abaikan aja dulu itu. Terus kita fokus kembali ke board. Kita pilih yang lolin, yang tanda pensil ini. Terus pastikan board kalian itu lolin Wemos D1 R2 mini dan portnya itu COM4 gitu ya. Kemudian klik OK. Terus setelah itu kalian upload saja. Nah, kalau misalnya kita mau upload suatu kode ke Wemos D1 mini yang sudah ada kodenya, nanti akan ke rewrite gitu. Jadi hasil R&D saya tadi bakal ditimpa dengan kode yang baru gitu. Kita tunggu saja. Oke, ini sudah proses uploading. Dan di sini ada tampilan seperti ini. Make your first sound. Kita coba restart lagi, klik yang ini. Klik itu sekali. Terus akan ada tulisan Project IoT Control. Terus di sini tulisan make your first sound. Kita coba dengan jentikan jari. Oke. Di sini kipasnya menyala, berputar, terus LED birunya hidup. Dan di sini ada tulisan ini keep, kalau misalnya bisa kalian lihat. Oke. Wait. Nah, kipas menyala, LED on gitu. Walaupun agak kurang jelas ya. Coba kita jentikan lagi. Oke, kipasnya mati, LED-nya off, terus di sininya mati, LED-nya mati. Terus juga kalau misalnya kita lihat serial monitor, juga sama. Kita coba hidupkan kembali dengan jentikan jari. Menyala, on, menyala, on. Terus di serial monitor juga ada keterangannya. Kita coba lagi. Off, mati, off, mati, off, mati. Nah, seperti itulah teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian ingin mengatur frekuensi atau sensitivitas dari si sensor kalian, misalkan kalian pengen mengontrolnya itu dari jarak jauh gitu, kita bisa merekayasa di bagian ini. Ini adalah potensiometer dari si sensor suara. Semakin kalian memutar ke kiri, itu akan semakin sensitif. Tapi kalau misalkan ke kanan, itu akan semakin tidak sensitif. Kita kalau misalnya putar ke kiri, kalau misalkan kita terlalu kiri, itu bakal error seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian putar sedikit ke kanan, sampai LED merah ini menyala, itu sudah stabil.
dan ini sudah sensitif. Kita coba dari jentikan jari saya. Oke, saya tunjukkan dulu ini. Dari ini jentikan saya agak jauh ya. Oke, ini masih mati. Kita coba dekatkan. Oke, ini udah menyala. Oke, mati lagi. Ini menyala. Coba lagi. Oke, mati. Menyala. Ini agak jauh. Oke, ini mati. Menyala. Ini masih jauh. Mati. Menyala. Mati. Nah, kalau misalkan kalian putar ini lebih ke kanan, itu akan semakin lebih tidak sensitif. Jadi harus aktivasinya tuh harus lebih deket gitu. Tapi kalau misalnya jauh, masih bisa ya. Tapi kalau misalnya terlalu jauh, itu nggak bisa. Nah, jadi harus dari dekat. Nah, seperti itu saja teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.